وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah Masjid Raya Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa rasa syukur serta segenap pujian marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, taufik dan inayah, kekuatan, anugerah yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita bersama, sehingga pada kesempatan malam atau siang hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan dan taufik melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan sesaat waktu yang kita akan manfaatkan untuk saling berbagi, saling kuat menguatkan dan kokoh mengokohkan, semakin menumbuh kembangkan iman dan amal soleh di dalam kehidupan kita sehari-hari, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam mari pula kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang singkat yang mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita keberkahan waktu dan ilmu yang bermanfaat. Salah satu di antara harapan dan cita-cita utama kita sepanjang dalam hidup kita yang Allah karuniakan ini tentu adalah ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sering atau diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan diperintahkan untuk kita baca pagi dan petang, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, agar Allah Subhanahu wa taala meridai kita, agar Allah Subhanahu wa taala redha mencintai kita hambanya. Hadirin rahimakumullah, ada 5 momen agar kita mendapatkan redhanya Allah dalam bentuk yang mungkin kita anggap sesuatu yang agak berbeda, padahal Allah Subhanahu wa taala bersifat ini, yaitu sifat Allah Subhanahu wa taala tertawa kepada hambanya. Allah Subhanahu wa taala tertawa karena mencintai hambanya, karena redha terhadap hambanya, karena membanggakan terhadap hambanya. Kalau Allah sudah tertawa kepada kita hambanya, maka insya Allah Allah tidak akan mengazab kita. Bagaimana mungkin Allah kemudian membanggakan kita hingga kemudian Allah tertawa terhadap hambanya ini kemudian akan menyiksanya. Maka dalam banyak riwayat hadis disebutkan, ketika Allah tertawa kepada hambanya, maka insya Allah Allah tidak akan mengazab kita. Minimal ada 5 momen yang terdapat dalam hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk agar kita kemudian memanfaatkan momen-momen itu, agar kita mendapatkan ridhanya Allah. Tentu juga agar kita mendapatkan Allah banggakan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Momen yang pertama hadirin rahimakumullah adalah seorang hamba yang senantiasa mereka melaksanakan qiyamul lail, salat malam. Di saat manusia lelap dalam tidurnya, lalu kemudian kita mampu bangkit dari peraduan kita, meninggalkan sesaat dan sesedak waktu nikmatnya tidur, lalu kita berdiri beberapa rakaat yang kita laksanakan karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun yadhakullahu ilaihim." Ada 3 kelompok manusia, ada 3 golongan hamba yang Allah tertawa kepada mereka. Tentu wujud tertawanya wallahu a'lam bishawab, tetapi sifat ini menunjukkan cintanya Allah kepada sang hamba itu, redanya Allah terhadap hamba itu, dan Allah membanggakan terhadap mereka. Siapa 3 golongan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, ar-rajulu yaqumu minal lail. Seseorang hamba yang mereka bangun di waktu malam. Subhanallah. Ini memang perkara yang tidak ringan. Karena beratnya inilah maka keistimewaannya juga luar biasa. Ketinggian derajatnya juga luar biasa. Kemuliaan yang Allah bagikan juga luar biasa. Karena memang tidak setiap orang. Pada saat kalau kemudian solat-solat biasa, manusia yang mengundang, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita diundang oleh manusia. Tetapi ketika solat malam, Allah yang langsung memanggil. Setiap sepertiga malam Allah turun ke langit dunia. Lalu kemudian Allah menyeru. Di tengah malam Allah menyeru kepada hamba-hambanya, hal min mustaghfirin fa'aghfiru lahu. Adakah orang yang mau membaca istighfar, akan aku berikan ampunan kepada mereka. Hal min taibin fa'atubu ilaihi. Adakah orang yang ingin bertaubat kepada Allah, maka kemudian aku akan beri kepada mereka. Hal min sa'ilin fa'u'tiya lahu. Adakah mereka yang ingin meminta, memohon, maka akan aku beri. Ini seruannya Allah langsung. Subhanallah. Maka qiyamul lail ini salah satu di antara perkara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 golongan di antara yang Allah Subhanahu wa taala tertawa kepada mereka. Bagaimana tidak Allah bangga ketika sebagian besar kalangan manusia tidur, kita bisa bangun. Ketika menikmati dalam peraduannya, kita bisa bangkit dari tempat tidur kita. Maka hadirin rahimakumullah, meskipun minimalnya 1 rakaat, mari kita jaga. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qiyamul laili da'bus salihin. Qiyamul lail itu adalah kebiasaan orang-orang saleh. Jadi kalau kita ingin ditetapkan Allah orang-orang yang saleh, satu di antara amalan yang mesti kita jaga adalah qiyamul lail. Hadirin yang rahimakumullah, momen yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tertawa kepada hambanya ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan Abu Hurairah dan dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam, datanglah seseorang kepada Nabi lalu kemudian meminta sesuatu. Datang Rasulullah melihat ada seseorang yang amat sangat menyedihkan. Tampak secara zahirnya dia ini orang yang susah, orang yang kesulitan. Ibanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mendorong beliau datang ke rumah. Wahai para istriku, adakah sesuatu makanan yang boleh engkau siapkan? Kata para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma ma'ana illal ma. Di rumah enggak ada apa-apa ya Rasul. Yang tersisa hanya air. Subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang pemimpin, Rasulullah SAW kekasih Allah, di rumahnya ketika ditanya hanya ada air. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat seorang tamu yang datang ingin menjamu,
tetapi sedikit pun tidak ada kecuali air yang ada di rumahnya. Maka Nabi kemudian menawarkan, nah ini boleh, menawarkan kepada sahabat yang lain. Adakah di antara kalian, wahai sahabatku, yang ingin menjamu tamunya Rasul? Bukan tamunya sahabat itu, tamunya Rasul. Ada enggak di antara kalian yang mau menjamu tamunya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang tidak bangga kalau kemudian mendapatkan keistimewaan, keutamaan menjamu tamunya Rasul? Maka dikatakanlah dalam riwayat Bukhari ini, seorang yang bernama sahabat Abu Talhah. Abu Talhah radhiyallahu anhu datanglah ke rumah, ketuk pintu, kemudian berkata kepada istrinya, sang istriku, ada enggak sesuatu yang bisa engkau siapkan untuk tamunya Rasul? Subhanallah, istrinya ketika ditanya oleh suaminya hanya bisa berkata, ada wahai suamiku. Tetapi memang ini makanan hanya cukup untuk anak-anak kita yang belum makan. Anak-anak kita cukup, tidak cukup kalau kemudian dibagikan untuk sang tamu. Karena beliau sudah bermaksud berniat, maka apa kata Abu Talhah kepada istrinya, tolong kau siapkan, bujuk rayu agar anak-anak tidur lelap, siapkan makanan ini untuk tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disiapkanlah makanan. Setelah siap terhidang, dipersilahkan Abu Talhah dan istrinya masuk ke dalam rumah, lalu kemudian lampunya dimatikan. Dalam hadisnya seperti itu, agar tidak terkesan bahwasanya mereka berdua belum makan. Karena lampunya sudah dimatikan, maknanya apa? Mereka semuanya sudah makan semua, sehingga tamunya Rasulullah merasa nyaman, tenang ketika makan. Akhirnya makan pada saat di mana Abu Talhah dan keluarganya, anak-anaknya belum ada yang makan, tetapi disiapkan untuk tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi-pagi tiba, datanglah Abu Talhah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sungguh Allah tertawa semalam dengan apa yang telah engkau buat. Subhanallah, Allah tertawa dengan keluarga Abu Talhah yang memiliki sifat mengedepankan meskipun dia sangat memerlukan, mengutamakan orang lain meskipun dia sangat berhajat dan membutuhkan. Maka Allah turunkan dari atas 7 langit atas perilaku semalam yang telah dia lakukan. Surat Al-Hasyr, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka yang mendahulukan saudaranya meskipun dirinya amat sangat memerlukan, dia sangat ingin untuk mendapatkan, tetapi karena ia lebih mengedepankan saudaranya agar saudaranya merasa senang, saudaranya lebih berbahagia. Subhanallah, inilah satu di antara perilaku mukmin yang membuat Allah Subhanahu wa taala tertawa. Yang ketiga, hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala tertawa kepada seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu setelah wafatnya. Tatkala beliau termasuk di antara sahabat yang gugur dalam sebuah perjuangan, sang ibunda menangis. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, Rasul kemudian menghibur, wahai ibunda Sa'ad bin Mu'adz, apa gerangan yang membuatmu menangis? Sungguh anakmu Sa'ad bin Mu'adz adalah orang yang pertama Allah Subhanahu wa taala tertawa kepadanya. Apakah engkau tidak bangga? Dan bahkan arsy singgasana Allah bergetar karena wafatnya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Tatkala jenazahnya beliau diiring, Nabi sallallahu alaihi wasallam jalan sambil menjinjit. Sambil menjinjit, kakinya diangkat, seakan-akan tidak ada satupun tempat untuk bertapak. Para sahabat terheran, ya Rasulullah, apa gerangan yang kau lakukan? Mengapa engkau berjalan dalam keadaan menjinjit? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wailak, celaka engkau, sungguh aku tidak mendapati satu tapak pun untuk berdiri, karena begitu banyaknya malaikat yang menyertai jenazah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Dan beliau adalah, kata Nabi, seorang sahabat pertama yang Allah Subhanahu wa taala tertawa karena dia termasuk di antara syuhada. Hadirin rahimakumullah, ini momen yang ketiga. Momen yang keempat yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah
Allah tertawa kepada seorang hamba nanti yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir masuk ke dalam surga. Jadi nanti karena anugerah Allah, rahmat kasih sayang Allah yang begitu luasnya, sehingga ada di antara manusia nanti karena hanya memiliki setitik noktah daripada iman, Allah keluarkan dalam keadaan merangkak. Ketika dia keluar daripada neraka itu, dibayangkan surga sudah penuh. Akhirnya kemudian dia kembali ke belakang. Allah panggil, hambaku, masuklah engkau ke dalam surga. Dia masuklah ke dalam surga. Dalam bayangannya surga sudah penuh semuanya. Akhirnya dia balik yang kedua. Lalu kemudian Allah kembali menyeru, wahai hambaku, masuklah ke dalam surga. Kata sang hamba ini, ya Allah, surganya sudah penuh. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada sang hamba yang terakhir masuk surga ini? Wahai hambaku, tidakkah engkau ingin kalau aku berikan kepadamu 10 kali lipat luasnya langit dan bumi, surga yang akan engkau tempati? Subhanallah. Hadirin rahimakumullah, ketika Allah menyampaikannya ini, Allah sambil tertawa. Allah tertawa terhadap hamba ini. Takjub, ini ada orang hamba disuruh masuk surga enggan karena merasa sudah penuh. Subhanallah. Ini momen yang ketiga, yang keempat, yang Allah Subhanahu wa ta'ala tertawa kepada seorang hamba, menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala begitu sayangnya, cintanya, memberikan kepada kita sebuah harapan yang sangat besar. Jangan pernah putus asa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, hadirin rahimakumullah, sebagaimana yang dikeluarkan dalam hadis Imam Al-Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Allah tertawa dengan dua orang hamba yang saling perang, tapi kedua-duanya masuk ke dalam surga. Kedua-duanya masuk ke dalam surga, padahal dua-duanya saling membunuh. Apa gerangan ceritanya? Yadhaqullahu ila rajulin yaqtulu ahaduhumal akhar. Allah tertawa dengan dua orang hamba yang saling membunuh dan dua-duanya masuk ke dalam surga. Subhanallah. Padahal kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qatilu wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dan orang yang dibunuh masuk ke dalam neraka. Tapi ini dua-duanya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, hingga Allah tertawa bangga kepada mereka dan redha kepada mereka, dimasukkan dua-duanya ke dalam surga. Bagaimana ceritanya? Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakilahuma yadkhuluna al-jannah. Faqalu kaifa ya Rasulullah? Bagaimana mungkin dua-duanya masuk surga? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqatilu hadza fi sabilillah fayastashhid. Yang satu dia berperang di jalan Allah lalu mati syahid. Dia berperang, berjuang di jalan Allah hingga nyawanya kemudian dikorbankan. Dia mati syahid, masuk ke dalam surga. Lalu kemudian apa? Tsumma yatub. Kemudian orang yang membunuhnya ini kemudian bertaubat. Yang membunuh orang muslim yang syahid ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, fayuslim, lalu dia masuk Islam, fayuqatil, lalu dia berjuang berkorban fi sabilillah hingga akhirnya dia mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dibunuh masuk ke dalam surga, yang membunuh lalu bertaubat masuk Islam, lalu berjuang bersama Nabi, akhirnya dia syahid pun dua-duanya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dua ini yang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut Allah tertawa dengan kedua-duanya. Saling membunuh tapi dua-duanya masuk ke dalam surga. Hadirin rahimakumullah, 5 momen mari kita jaga. Mudah-mudahan kita membanggakan Allah. Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan redhanya kepada kita. Yang pertama, jaga qiyamul lail. Yang kedua, selalulah kita berusaha untuk mendahulukan saudara kita. Meskipun mungkin kadang-kadang kita masih sangat memerlukan. Ini memang tidak mudah, tetapi insya Allah akan menjadi ringan kalau kemudian kita mencobanya. Yang ketiga, sebagaimana yang dilakukan sahabat Sa'ad bin Mu'adz, dekatnya dengan Rasul, meninggalnya mati syahid. Kemudian yang keempat,
yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut tadi adalah orang yang hamba yang akhir masuk ke dalam surga juga Allah Subhanahu wa taala bangga dan juga tertawa kepada mereka. Dan yang terakhir adalah hamba yang saling berperang, dua-duanya masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan sedikit ilmu petunjuk baginda Nabi yang disampaikan kepada kita menjadi satu spirit kembali agar kita selalu dalam kehidupan ini berusaha semaksimal mungkin dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum. Mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.